Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigona Software. Apa kabar semua subscribers kita semuanya, semua sobat-sobat Trigona Software, semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat. Baik, di video kali ini kita mau bahas lagi tentang sesuatu yang mengganjal mungkin, atau sesuatu yang kayaknya ini kenapa sih ini belum dan ini belum clear, apalagi dong kalau bukan terkait program iPOS. Baik, kita mau bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanya ini sama sobat-sobat iPOS di YouTube kita, atau misalkan di Instagram kita, atau di website kita, tentang apa sih yang menjadi pertanyaan atau sesuatu yang bikin gelisah gitu, atau bisa dibilang sekarang Q&A. Baik, jadi buat teman-teman semua yang punya pertanyaan atau misalkan punya kegelisahan atau punya sesuatu yang belum clear terkait iPOS, boleh banget nih. Yang belum pakai, yang sudah pakai, atau yang berencana lagi cari-cari program yang sesuai buat usahanya, atau misalkan cari program karena ditanya sama saudara, sama teman, itu boleh banget. Nanti drop ya di kolom komen. Siap. Jangan lupa buat nyalain tombol subscribe dan loncengnya, karena kalau ada sesi kayak gini lagi biar kalian gak ketinggalan dan biar tetap update nih apa yang terjadi ya gitu. Semoga sih kita selalu berdoa bahwa penggunaannya akan selalu baik-baik aja. Seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ngobrol dengan tim Trigona Software kita. Selamat pagi Mas Unggul. Ya, pagi. Pagi. Oke, langsung aja kita mau tanya-tanya nih gitu. Mas, kan banyak banget nih tim-tim atau misalkan tim-tim atau misalkan user-user iPOS yang belum pakai atau mungkin yang lagi coba trial di program iPOS-nya. Nah, tuh banyak banget nih ada pertanyaan nih. Misalkan nih ya, ada pertanyaan nih dari salah satu subscriber kita juga. Saya sudah install programnya, tapi kok muncul error? Tulisannya tuh gagal koneksi ke database server saat bikin database baru. Oh iya. Kenapa ya Mas kira-kira? Itu kalau munculnya error gagal koneksi ke database ketika baru pertama pakai, itu biasanya permasalahannya dia belum install yang namanya program database. Kalau di iPOS itu kan ada setup program iPOS-nya dan juga ada program database. Jadi dua-duanya ini harus diinstal. Kalau baru install satu aja yaitu programnya saja, otomatis database-nya belum bisa running, sehingga ketika akan buat database baru dia muncul error gagal koneksi ke database server. Jadi solusinya silahkan install program database-nya dulu supaya bisa running kayak gitu. Oke. Misalkan nih ada banyak nih yang cuma coba trial dulu nih program kita gitu kan, biar tahu manfaatnya, biar kenal dulu. Itu program database-nya itu ada dalam satu format atau ada format terpisah tersendiri nih, Mas Unggul? Oh ya, kalau misalkan installnya dari website ya, kalau di website program iPOS itu kan ada urutan nomornya, ada nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Itu program database itu biasanya di yang nomor 2. Oke. Jadi setelah program bawahnya ada Program database program inspirasi. database. Ya, kalau di iPOS 4 namanya program database iPOS 4. Kalau di iPOS 5 namanya Inspirasi BIS Server System. Oke. Itu wajib diinstal kalau mau running ya. Jadi maupun dia yang baru install, maksudnya belum aktivasi ataupun yang udah beli lisensinya, itu juga tetap harus diinstal. Oke, baik, kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Berarti untuk iPOS 4 itu adalah iPOS 4 database. Untuk iPOS 5 adalah iPOS database Inspirasi BIS Server System. Inspirasi BIS Server. Itu mesti dicatat tuh biar nggak lupa dan biar tetap lancar. Oke, baik. Untuk yang misalkan kita mau trial dulu ya, kita berbicara kita mau trial pakai iPOS 5. Itu yang pertama kali kita download nih. Yang kita buka itu program database-nya dulu atau program iPOS-nya terlebih dahulu nih Mas Unggul? Sebaiknya. Oke, kalau dibuka seharusnya sih programnya aja yang dibuka. Kalau program database itu dia jalannya di belakang, di background gitu. Jadi yang perlu dibuka ya programnya. Tapi kalau diinstal dua-duanya. Oke. Kalau berlaku trial dan udah beli serial numbernya udah ya, jadi sama. Oke, berarti pakai programnya dulu baru database terlebih dahulu ya. Sebaiknya gimana? Jadi intinya program diinstal, kemudian database diinstal, baru bisa running. Oke, teman-teman kita belajar lagi bahwa pertama jangan lupa install programnya. Oke, nah nanti nih ini semua tergantung. Kalau misalnya teman-teman pakai iPOS 4 boleh install database-nya, program iPOS 4, nanti untuk iPOS 5 Inspirasi BIS Server Database. Nah, jangan lupa karena itu penting banget dan jadi pertanyaan di beberapa teman-teman juga, misalkan gitu kan. Jadi mengurangi pertanyaan dan biar makin cepat juga. Oke Mas, untuk isi database-nya tersendiri, di database itu kita bisa isi apa aja sih Mas? Atau yang biasa, yang umum-umum itu apa sih?
Oke, kalau untuk isi database itu kalau baru pertama kali itu ketika klik buat database baru dia diminta masukin nama databasenya. Kalau nama database itu bisa ditentukan sesuai dengan keinginan user, mau dikasih nama toko, nama perusahaan atau nama dia pribadi juga boleh. Nah, kalau misalkan sudah buat database, nanti tinggal login, kemudian di situ di setup awalnya dia ada minta buat ngisi data perusahaan, alamat, dan lain-lain. Itu juga harus diisi. Nah, setelah itu baru bisa ngisi data-data yang lain, misal data barang, data supplier, data pelanggan gitu. Oke Mas, mau nanya nih. Misalkan ada yang bertanya, kalau misalkan saya mau buat database, toko saya sudah running. Toko saya awalnya pakai program yang manual atau mencatat di buku yang panjang itu. Saya mau masukin stoknya, bisa nggak masukin di database juga? Oke, kalau untuk masukin data barang itu ada beberapa metode ya, bisa manual satu persatu, itu bisa diinput dari aplikasinya langsung. Ada juga yang bisa impor melalui Excel. Nah, jadi kalau misalkan punya data Excel-nya, itu bisa dipakai aja data Excel-nya. Nah, untuk file Excel-nya tapi harus menyesuaikan dengan format Excel yang dari programnya. Nah, ketika mau impor itu di menu pengaturan, kemudian pilih yang impor data dari Excel, itu di situ bisa ada dilihat contoh file. Nah, nanti kalau misalkan mau misalkan impornya data item, otomatis lihat contoh filenya yang impor data item. Nah, nanti disesuaikan aja urutan kolom-kolomnya harus sama gitu kan, nggak boleh dirubah-rubah. Misalkan kode item, nama item, dan lain sebagainya. Nanti kalau misalkan itu udah datanya udah selesai semua, Excel-nya tinggal diimpor. Itu lebih cepat sih daripada diinput satu persatu. Oke baik, misalkan nih ada yang pemilik tokonya sibuk banget, mau diminta dibantu sama tim Trigona Software untuk imporkan database atau untuk isikan database, itu bisa Mas? Oh bisa juga itu kalau misalkan dari sisi usernya mau dibantu oleh kita bisa juga. Cuman memang itu ada biayanya, biaya tersendiri gitu. Oke, boleh kita ambil kesimpulan ya teman-teman, untuk perdatabasean ini sebenarnya caranya cukup mudah. Di YouTube juga sudah ada tutorialnya, benar? Iya, sudah ada tutorialnya. Dengan metode-metode yang canggih banget, tapi jika teman-teman usernya misalkan sibuk banget nih pemilik tokonya atau teman-teman juga sibuk banget, bisa kita bantu dengan biaya tersendiri. Nah, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, udah clear ya Mas ya untuk database? Boleh kita lanjut lagi? Baik. Error saat install program database dengan keterangan hapus database secara manual. Itu kenapa ya Mas? Oke. Ya, itu biasanya sering kejadiannya di iPOS 4 ya. Di iPOS 4 itu waktu itu pernah ada user yang dia waktu itu komputernya sudah pernah running iPOS 4 sudah pernah running, udah pernah install database. Nah, kemudian dia install ulang Windows, kemudian dia mencoba untuk install kembali program database dan program iPOS-nya. Tapi ketika dia install program database-nya itu, yaitu tadi muncul komentar hapus database secara manual. Nah, itu penyebabnya dia ternyata dia ada program database yang tersimpan di drive D. Nah, normalnya kan kalau install database itu di drive C. Nah, ketika install ulang Windows, dia otomatis akan kehapus semua di drive C-nya. Tapi dia ternyata installnya di drive D. Nah, sehingga dia itu ketika kita mau install lagi, dan kita install laginya itu pasti defaultnya di drive C. Nah, itu dia akan muncul komentar seperti itu karena dia menganggap di komputer itu sudah ada database-nya gitu. Solusinya kalau sudah seperti itu bisa dicari dulu folder database-nya ada di mana. Kalau misalkan tahu ya nyimpannya di mana, itu bisa dicari terus dihapus manual. Tapi kalau misalkan bingung mau nyarinya di mana ya database-nya, perasaan udah nggak ada gitu kan, itu bisa pakai aplikasi atau tools khusus. Nah, itu toolsnya nanti bisa minta ke tim support biar diarahkan, dibantu untuk menyelesaikannya. Itu cukup mudah sih, sekali klik itu bisa langsung kebabat gitu database-nya. Nah, kalau nanti udah hilang database yang lama baru bisa install database yang baru. Kayak gitu sih. Okay. Baik teman-teman, ini menarik juga, boleh saya garis bawahi. Yang jelas kalau Mas berarti sebaiknya kalau kita mau upload database di C atau di D? Kalau sebaiknya sih sebenarnya di C aja ya. Di C, oke. Cuman karena mungkin ada beberapa orang yang menganggap
wah kalau di C nanti kalau install ulang Windows datanya hilang dong. Ya sebenarnya benar juga datanya hilang, tapi sebaiknya sih daripada kita install database-nya di D, mendingan kita rutin backup. Oke. Rutin backup database supaya ketika nanti datanya hilang atau komputernya install ulang, itu kita punya backup-annya gitu. Itu lebih aman sih. Oke. Nah, teman-teman tuh penting banget. Coba nanti dikosongin sedikit aja memori untuk upload database di C. Dan di notes di handphone boleh, di memopad di laptop atau di komputer juga boleh banget. Biar tujuannya apa? Biar nggak kesulitan di kemudian hari, karena kita sih berdoanya nggak akan ada apa-apa, tapi jika ada trouble teknis atau misalkan baik Mas, tadi menarik banget nih, saya ada tadi Mas Unggul bilang sama saya bahwa harus update database secara berkala. Itu gimana tuh Mas? Backup ya backup itu emang sesuatu yang harus ya, kalau kita sifatnya harus dan wajib. Jadi backup itu minimal sehari sekali. Kalau misalkan takut lupa, itu bisa mengaktifkan fitur auto backup. Nah, auto backup itu sih sudah ada kalau di iPOS 5 itu sudah di menunya sudah ada, tapi kalau di iPOS 4 dia masih manual, dia harus install dulu aplikasi untuk auto backupnya. Itu sudah ada sih tutorialnya di video-video sebelumnya tentang setting backup otomatis di program iPOS. Baik. Nah, teman-teman, kita belajar lagi bahwa program iPOS itu keren banget dan canggih banget. Di iPOS 4 kita bisa setting sendiri untuk fitur backupnya. Untuk di iPOS 5 sudah ada. Nah, itu tinggal nanti kalau misalkan teman-teman lagi rencana mau beli atau misalkan sudah beli gitu di Tribunal Software, tentunya nanti akan dapat layanan free support. Nah, itu boleh banget tanya-tanya, konsultasi singkat, itu pasti akan kita bantu di jam kerja ya tentunya. Baik, ada pertanyaan lagi nih. Oke, saya sudah menggunakan aktivasi software program iPOS 4 atau iPOS 5. Tapi kenapa sih tiba-tiba aktivasinya hilang dan softwarenya dianggap balik ke mode trial? Itu kenapa, Mas? Kalau udah aktivasi terus tiba-tiba trial, itu biasanya ya yang sering terjadi itu di iPOS 4. Nah, di iPOS 4 itu sebenarnya sebelum kita aktivasi itu ada semacam warning ya, cuman kadang nggak dibaca. Jadi itu di iPOS 4 harus mematikan sistem UAC. Sistem UAC di Windows-nya itu harus banget. Kalau misalkan sistem UAC belum dimatikan, ini efeknya pasti ke lisensi. Jadi lisensi yang sudah diaktifasi dia akan hilang setelah restart. Jadi misalkan sekarang kita aktivasi berhasil, terus kita matikan komputernya, besoknya lagi kita nyalain, pasti dia akan mode trial gitu. Nah, itu penting banget sih kalau di iPOS 4 dia harus mematikan sistem UAC. Dan itu sudah ada di warningnya sih, sebelum melakukan aktivasi itu ada tulisan-tulisannya. Cuman kadang nggak dibaca atau nggak diperhatikan oleh user gitu. Untuk iPOS 5 juga kadang kan suka ada, Mas. Apakah penyebabnya sama iPOS 4? Oke, kalau di iPOS 5 itu biasanya penyebabnya itu kalau dia melakukan pergantian hardware. Ya, misalnya ganti prosesor, ganti motherboard, atau ganti hard disk. Itu biasanya dari situ. Atau bisa juga karena update Windows. Itu juga sering juga kalau update Windows-nya kayak terlalu jauh gitu gapnya antara di Windows 10 terutama tuh, itu kan update-nya rutin. Nah, kalau misalkan orang yang istilahnya belum pernah update Windows kemudian tiba-tiba update Windows, itu biasanya langsung lompat jauh banget versi Windows-nya. Nah, itu dianggapnya oleh iPOS itu seperti install ulang Windows jadinya, makanya lisensinya hilang. Oke, dan itu kan otomatis mengurangi lisensi lagi ya, Mas ya, yang khawatirnya nanti lisensinya habis seperti itu. Boleh diinfokan, Mas, secara singkat aja sama kita, sistem UAC itu sebenarnya sistem apa sih? Ya, sistem UAC itu kalau di Windows itu user account control ya. Jadi itu semacam security buat kalau misalkan kita mau buka aplikasi atau mau menjalankan aplikasi apa, itu harus ada izin administrator. Nah, itu lebih baik dimatikan aja kalau misalkan dipakainya di iPOS 4. Sebenarnya itu nggak terlalu pengaruh ya, maksudnya kalaupun kita matikan itu nggak pengaruh di Windows-nya. Maksudnya bukan berarti ketika dimatikan jadi terus Windows-nya nggak aman, itu tetap aman. Cuman ketika kita mau menjalankan suatu aplikasi, itu kita nggak perlu klik yes lagi. Kadang kan kita kalau buka aplikasi suka diminta
apa, do you want to allow gitu kan, terus kita klik yes dulu. Nah itu UAC dari situ. Kalau kita matikan itu notifikasi kayak gitu tuh nggak bakal ada gitu. Oke, baik. Jadi itu penting banget sebenarnya, simpel. Atau kayak sistem run administrator gitu nggak sih, Mas? Iya, run as admin juga ya. Run as admin. Jadi itu sebenarnya hal-hal kecil yang perlu diperhatikan biar lebih lama, biar long lasting, terus-terusan bisa dipakai program iOS-nya tanpa ada terkendala apapun. Oke, Mas. Ada pertanyaan lagi. Saya baru saja install iPos 4 menggunakan versi terbaru. Tiba-tiba muncul seperti aktivasi online. Oke, nah ini juga sering di pengguna iPos 4. Jadi ketika dia mungkin sebelumnya dia udah pakai, cuman versinya versi lama, mungkin 403 berapa atau 404 berapa. Ketika di upgrade versinya ke versi baru, otomatis dia muncul aktivasi online. Itu kenapa muncul seperti itu? Karena pada dasarnya untuk lisensi iPos itu memang ada semacam batas masa aktif gitu. Nah kalau di iPos 4 itu masa aktifnya itu biasanya 1 tahun sejak aktivasi pertama. Nah jadi kalau misalkan aktivasi pertamanya menggunakan misal versi 4045 gitu, kemudian di upgrade ke versi terbaru sekarang 4053, itu akan muncul aktivasi online karena di versi yang baru itu dia sudah istilahnya udah lebih dari 1 tahun gitu. Kalau misalkan udah muncul seperti itu, solusinya bisa dengan cara di downgrade sesuai dengan versi yang sebelumnya, atau bisa juga melakukan reset aktivasi. Nah reset aktivasi itu sendiri nanti dia akan menghapus jatah aktivasi yang sudah tertanam di komputer itu. Jadi terserah dari usernya, kalau tetap mau pakai versi yang baru bisa dengan cara reset aktivasi, nanti kita bantu oleh tim support. Tapi kalau nggak mau lisensinya hilang atau tetap mau pakai yang lama, ya bisa di downgrade aja ke versi yang sebelumnya. Oke, baik. Boleh sekedar info kalau untuk iPos 4 itu udah final edition ya Mas ya sebenarnya ya? Ya, kalau yang untuk sekarang 4053 itu udah final. 053 itu sudah final edition, namun tidak mengurangi fungsi dan tidak mengurangi kemampuannya, tetap sama. Cuman semuanya juga kita akan kembalikan ke usernya masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Baik, seperti itu. Kalau misalkan pengen pakai iPos versi terbaru nih, saya mau tanya aja. Misalkan usaha-usahanya tuh usaha-usaha yang baru memulai, terus misalkan nih usaha-usahanya tuh usernya baru mungkin satu device, satu server dan satu klien, Pak. Terus usahanya itu paling mungkin makanan kali ya. Itu biasanya suka disaranin apa sih Mas secara global aja? Oke, kalau memang masih basic ya, usahanya masih basic sih, lebih cocoknya pakai iPos 4. Karena iPos 4 itu selain harganya emang terjangkau, selain itu juga fiturnya lumayan lengkap gitu. Udah ada akuntansi, udah ada neraca dan lain-lain gitu. Kemudian di iPos 4 juga sebenarnya lebih ringan sih dari database-nya. Jadi untuk penggunaan komputer dengan spek yang rendah pun dia bisa gitu. Kalau di iPos 5 karena fiturnya lebih banyak dan lebih kompleks, jadi dia database-nya lebih berat dan juga butuh spek komputer yang lebih tinggi gitu. Sedikit lebih tinggi. Oke, baik. Saya rasa sih udah cukup pertanyaannya. Terima kasih Mas Unggul atas waktunya. Siap. Baik teman-teman Sobat Tribunal Software, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jika masih ada pertanyaan atau misalkan ada yang kurang jelas nih, ada yang pengen diperjelas lagi dari penjelasannya Mas Unggul, boleh banget nanti komen di bawah, di kolom komen. Jangan sungkan-sungkan kalau mau nanya tentang iPos, memang di sini tempatnya untuk bertanya. Baik yang sudah pakai atau misalkan yang mau lagi cari-cari program. Nah, program iPos nih tepat banget buat usahanya teman-teman sekalian. Jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar di bawah ya. Baik, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan nih tentang update-update terbaru. Ada apa sih tentang iPos sekarang? Karena kan segala sesuatu yang bentuknya software pasti berkembang dan pasti menyesuaikan buat kebutuhan usernya juga. Gitu. Saya Dinda dan Mas Unggul mewakili tim Tribunal Software undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.